berkobar di dalam Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan hadirat Tuhan memenuhi kita pada sore hari ini, amin. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk cuaca yang terbaik Engkau berikan kepada kami Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu yang besar. Semua karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas tempat ini. Bahkan semua orang yang berlalu lalang, semua orang yang mendengar pujian penyembahan dari tempat ini, Engkau memberkati pribadi lepas pribadi Bapa. Khususnya kami yang mengambil bagian Tuhan pada sore hari ini, biarlah pengurapan Tuhan turun atas tim yang melayani pada hari ini. Bagi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, biarlah hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini, kami semakin dikuatkan Tuhan Yesus. Kami dibebaskan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Gak kedengaran suaranya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasanya tapi nggak nampak luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Saudara kita untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau katakan kanan kiri jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Yuk berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yuk yang di belakang ya, sama-sama katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu gak kedengaran suaranya. Yuk lebih lagi akan segalanya. Sekali lagi katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Suara yang di belakang mana? Katakan tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan ratakan. Siap dibangun di atas dasar ratakan tanah bergelombang. Itulah tanah yang belum menjadi siap dibangun di atas dasar. Luar biasa Tuhan kita, amin. Luar biasa Tuhan kita, amin. Katakan jangan lelah. Coba katakan kanan kirimu dulu, jangan lelah. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukup segalanya. Tiada lelah, katakan tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang penuh menjadi siap dibangun.
Hanya yang di belakang, yang di depan terdengar. Amin. Yang belakang suaranya. Habiskan aja suaranya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah. Katakan menjadi siap, menjadi siap. Sekali lagi. Wah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang menjadi siap dibantu, menjadi siap di mana? Di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap sekali lagi yuk katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami bersuka cita. Haleluya. Masih ada suka cita, amin. Masih ada suka cita. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi Kak, saya mau sampaikan firman Tuhan yang berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Jadi ketika Tuhan hadir, mari kita berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa besar dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Hari ini kalau kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami menikmati hari-hari yang baik. Bahkan waktu ini Tuhan Engkau berikan waktu yang baik, cuaca yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di awal bulan ini Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami sebagai korban yang berbau harum bagimu Tuhan. Ini tubuh kami Bapak, ini hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, karena penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu katakan terutama bagiku, terutama bagi. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan, terutama bagi kami Bapa. Katakan anugerah-Mu, 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 Yesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, because of your grace, Lord. Thank you Jesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, katakan segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya,
bagi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Haleluya. 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 Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bukan karena kekuatanku, bukan karena apa yang kami perbuat, anugerah-Mu. Bersyukur kepadamu Bapa buat kasih dan rahmat padamu dalam hidup kami, kasih sayang. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih kami meninggikan nama-Mu, kasih sayang layak, Engkau layak, kasih Yesus. Haleluya. presence, Lord. Thank you for your presence. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita masih dalam hadirat Tuhan.
wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, bawa erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih, dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Let your presence fill us now Lord. Let your presence fill us now Lord. Hallelujah, hallelujah. Kekudusan-Mu mari penuhi kami, karena kami rindu dan rindu, semakin rindu akan Engkau Yesus. Rindu selalu yang dalam bait-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan hari ini Bapak. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan saat indah. Haleluya. Ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwa. Katakan bawa daku, erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Yes Lord.
anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih. Sama-sama kita katakan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kami hari ini ada karena kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini Bapa. Kami akan terus bersorak-sorai memuji meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Masih ada sukacita amin? Amin. Masih ada sukacita amin? Amin. Coba dulu tengok kanan. Nampak nggak wajah-wajah yang bersukacita itu? Haleluya. Kepanasan? Daripada kepanasan di neraka kan lebih baik di sini kan. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Siap untuk menari bagi Tuhan, amin. Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Mana tepuk tangan yang luar biasa itu yuk. Mari goncangkan wali kota. Sama-sama katakan bangkit serukan nama Yesus. Kuasanya salah teknis. Kita buat hidup senang, kalahkan tipu dayanya, segala kuasanya. Lebih lagi yuk katakan mari bangkit, 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 serukan nama Yesus. Maju dari tempat saudara, mari maju semua. Kuasanya kita buat hidup senang, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa siapa? Kuasa nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, nama Yesus. Tetap benteng, belum kedengaran suaranya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, haleluya, luar biasa. Yang belakang mana? Mari sama-sama katakan bangkit, bangkit, serukan. Maju ya, maju. Mari maju, nyatakan kuasa. Waktu mundur lagi. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu daya. Dengan kuasa siapa? Kuasa nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Karena hanya nama Yesus. Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus, amin. Yang layak dipuji, amin. Sama-sama katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan segala. Sekali lagi katakan nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Kita buat pokoknya nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota Benteng semua joget. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Sama-sama katakan nama Yesus.
Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kata benteng yang teguh. Haleluya, nama Yesus mengalahkan. Nama Yesus di atas segala. Katakan nama Yesus lebih kuat. Nama Yesus katakan nama Yesus lebih katakan nama Yesus di atas segala. Haleluya, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Belum semua yang lompat-lompat. Belakang belum ada saya tengok yang lompat-lompat. Haleluya. Kita mau katakan dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Belum kompak, tepuk tangannya yuk. Sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Amin. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Mari sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat gereja Tuhan bersatu mengangkat. Mari bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi dari semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa Yesus Raja, Raja. Haleluya. Sekali lagi katakan. Dengarkanlah suara nafiri membagi semua umatnya dari seluruh penjuru bumi yang tak bunuh. Mari katakan. Dengarkanlah suara nafiri membagi semua gereja Tuhan bersatu mengangkat. Mari sama-sama katakan. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita gunakan semua. Gunakan apa yang ada padamu dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan. Api kemuliaan tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus yuk yang kompak. Api kemuliaan mutar yuk mutar. Oh biarlah api kemuliaanmu turun di tengah-tengah kami di kota Medan. Haleluya. Beritakan pada dunia apa bahwa Yesus api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya tercurah dari surga pada dunia. Bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, lebih lagi adalah segala raja. Silakan duduk kembali, umat-umat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah tiba hatiku. Dia Tuhan selamatkan hidup. Yesus
Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi dia jauh, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia, only for you Jesus, only for you segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar, terima kasih Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi dia, tak dapat ku balas kasih. Dia angkatku jadi anaknya, dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, oh, selama-lamanya. Haleluya. Kami naikkan sembah, pujian, pengagungan, penghormatan kami kepadamu Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang atas namanya setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu hari ini kami percaya bahkan di tempat ini hadirat-Mu ada, di tempat ini hadirat-Mu bekerja, dan kami tahu di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kelepasan, di situ ada kesembuhan, di situ terjadi kebangunan rohani. Bahkan mereka yang lalu lalang, mereka akan mengalami kebangunan rohani, mereka akan mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan. Bahkan orang-orang yang ada di kantor wali kota akan mengalami pemulihan, kesembuhan, kesehatan dari Tuhan saja. Mereka yang ada di sekitar tempat ini, mereka juga akan mengalami pemulihan, kekuatan, kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini, bersyukur buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami.
Bersyukur buat pujian penyembahan, karena kami tahu di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Dan sore ini kami tahu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur. Tuhan teruslah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu dengan kuasa darah Yesus. Penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan di sekeliling tempat ini, agar semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami berikan semua pengagungan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur karena hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eben Siagian. Beliau ada di tengah-tengah kita sebagai sahabat kami dan juga sahabat ayah kami. Ya, dan beliau juga sekarang ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Kita bersyukur buat hari ini. Saya percaya saudara akan menerima lawatan Tuhan melalui firman Tuhan. Bahkan ada teman-teman kita yang hadir hari ini, ada dari Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu, ada Ibu Niar Sijabat, Bapak Ustadz Mardono, ada Pak Buasa, dan juga dari gereja Church of South India, CSI, ada juga di tengah-tengah kita. Kita bersyukur buat teman-teman kita yang sudah hadir. Kita siap mendengarkan khotbah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Kami undang Bapak Pendeta Dr. Eben Siagian. Salam bagi kita semua. Semua boleh dengar suara saya. Puji Tuhan. Kami berterima kasih kepada Pak Gembala, Bapak Pendeta Octavianus, yang sudah mengundang kami hadir menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya rindu melayani saudara-saudara di tempat ini. Saya tidak hanya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat yang megah, di tempat yang ber-AC, tapi saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara di tempat ini. Saya teringat, melihat situasi ini, saya teringat di tahun 90-an, ketika saya Sekretaris Gamki Kota Medan, kami mengadakan kebaktian seperti ini berkali-kali di jalanan dengan pakai tikar di Marelan. Puji Tuhan, ketika itu Muspika, Kapolsek dan Ramil dan Camat mensegel tempat ibadah GKPI dan Katolik. Tapi kami tidak menyerah. Kami harus menentang ketidakbenaran. Itulah sebabnya kami harus beribadah di jalanan. Saya waktu sebagai pendeta sekaligus sekretaris Gamki Kota Medan. Syukur bagi Tuhan, gereja GKPI itu ada berdiri tetap di sana sekarang. Dan gereja Katolik itu ada berdiri megah di sana sekarang. Saya yakin gereja Elim Kristen Indonesia juga suatu saat akan berdiri megah di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Di tempat yang Tuhan sudah tentukan, bukan manusia tentukan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita baca Wahyu pasal 22 ayat 13. Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini adalah firman Tuhan untuk menyatakan, menunjukkan kepada semua kita bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Allah kita Allah yang kekal, tidak berkesudahan. Saudara-saudara, apakah sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai bangsa, kita mengalami krisis saat ini? Kita mengalami berbagai krisis, dan krisis itu mengancam dan sangat mengerikan di tengah-tengah bangsa ini. Krisis yang pertama adalah krisis kebangsaan. Krisis kebangsaan, bahwa bangsa kita sedang mau diambrukkan oleh kelompok dan pihak-pihak tertentu. Mau dihancurkan oleh kelompok dan pihak-pihak tertentu.
krisis kebangsaan. Bangsa kita sedang terancam oleh kelompok-kelompok radikal, radikalisme, terorisme, ingin menggantikan dasar negara ini Pancasila sebagai dasar negara. Keempat pilar mau dikotak-kotak, bahkan mau dikotak-katik, mau dihancurkan oleh kelompok dan orang-orang tertentu. Demi tidak tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, keempat pilar itu terus digoyang, digoncang terus agar negara ini hancur berkeping-keping. Tidak lagi menjadi sebuah negara yang utuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai pemerintah kita membuat sebuah lembaga untuk menjaga, mengkawal keempat pilar itu. Di mana Ibu Megawati ada sebagai ketuanya dan Bapak Wayengo, mantan Ketua Umum PGI Pusat, salah satu anggotanya di dalam. Wayengo, ya orang Ambon itu. Kemudian krisis yang kedua, saudara-saudara, krisis ekologi, pengrusakan alam dan bumi. Ini juga menjadi ancaman bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi rakyat kita, bagi kehidupan kelangsungan manusia. Krisis ekologi, bumi yang diciptakan oleh Tuhan ini dirusak oleh tangan-tangan jahil demi kepentingan dan kekayaan pribadi. Sehingga apa yang indah, apa yang baik diciptakan Tuhan menjadi rusak oleh karena keserakahan manusia. Penebangan hutan-hutan besar-besaran terjadi. Pembangunan rumah-rumah bertingkat, gedung-gedung menjulang, bahkan gedung yang dihiasi dengan dinding kaca, sehingga penyerapan dan penghijauan luput daripada muka bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga terancamlah kehidupan manusia di tengah-tengah bumi ini oleh bencana alam, oleh banjir, oleh longsor dan berbagai bencana-bencana yang lain. Saudara-saudara, itu semua menjadi ancaman bagi kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan tidak berkenan dengan hal itu. Ancaman yang ketiga yaitu krisis yang disebabkan oleh teknologi. Teknologi IT khususnya. Kita melihat semua orang punya gadget atau handphone, ya Android. Ini boleh menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Menjadi jauh dari kehendak Tuhan, saudara-saudara. Tetapi di sisi lain hal positif. Ini bisa memudahkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ini lebih memudahkan kita untuk dekat dengan sesama kita untuk berkomunikasi. Tetapi juga boleh menjauhkan yang dekat. Boleh saja kita duduk bersanding, tapi tidak cakapan. Kita asik dengan gadget atau handphone kita masing-masing. Ini boleh membuat krisis kasih dalam kehidupan sesama. Kepedulian terhadap sesama. Tapi ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang memanage atau mempergunakan alat handphone ini menjadi sesuatu berkat bagi kita, bagi orang lain, dan bagi sesama kita. Itu krisis yang ketiga. Krisis yang keempat adalah krisis iman. Krisis yang terjadi di tengah-tengah gereja. Krisis iman. Saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa di tengah-tengah gereja, maupun internal maupun eksternal, terjadi konflik di dalamnya. Yang saling gontok-gontokan. Kita tidak usah membohongi diri, di tengah-tengah gereja juga banyak konflik. Apalagi kalau sudah terjadi peralihan kepemimpinan pucuk pimpinan. Itu terjadi di berbagai gereja. Konflik internal di satu gereja. Konflik eksternal antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Ada gereja yang mengatakan bahwa gereja ini curi domba. Tetapi dijawabnya, kami bukan mencuri domba, domba kalian yang datang ke lahan kami. Laranglah domba kalian supaya jangan datang. Ini tidak ada curi-curi domba, saudara-saudara. Tidak ada istilah curi domba. Semua itu adalah domba-dombanya Yesus, Sang Gembala Agung itu. Semua kita adalah domba-domba Yesus. Dipercayakan segini banyak kepada Pak Octavianus. Dipercayakan segini banyak untuk saya sebagai pendeta dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Semua ini adalah domba-domba Yesus. Yesuslah gembala kita yang agung.
Tapi dipakailah hamba-hambanya untuk menyentuh penggembalaan bagi kita. Kita berdoa bagi gembala kita supaya tetap diberi Tuhan semangat, gairah yang baru melayani, kekuatan, kesehatan, sehingga tetap kita tergembala lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah krisis yang melanda dunia ini, di tengah-tengah berbagai masalah yang kita hadapi, ada pertanyaan, masih adakah Tuhan? Masih adakah Tuhan? Atau Tuhan sudah di mana? Atau Tuhan sudah sedang istirahat, sedang tidur? Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan segalanya pada 6 hari. Setelah hari ke-6, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Beristirahat seperti apa? Apakah Tuhan tidak lagi berkuasa? Tuhan tidak berkarya lagi? Saudara-saudara, Tuhan tetap berkarya dalam ciptaannya. Saudara-saudara, pada awal Januari yang lalu, ada seorang bapak menelepon kepada saya sambil menangis. Dia katakan begini, Pak Pendeta, anakku tabrakan, menabrak pagar itu hotel apa yang dekat Irian itu? Hotel apa saya lupa. Lalu langsung tertancap pagar itu ke keningnya, langsung mati di tempat dan mobilnya hancur. Oh ya, saya katakan begitu. Apa yang bisa saya bantu selain doa? Tolonglah dikontak kepada polisi supaya segera ditangani. Lalu kami tetap komunikasi, saya berikan penguatan. Tapi selalu mereka katakan, adakah Tuhan itu? Mereka seperti linglung sekarang. Anak ini adalah anak yang paling besar. Mereka sekolahkan SMA di Jakarta, di Yayasan Penabur, supaya pintar. Uang sekolahnya saja pun 1 bulan, berapa juta itu ya? Kalau enggak 1,5 1 bulan atau 2,5. Lalu dia tes ke USU kedokteran, dia lulus. Baru pada bulan Januari, belum ada setengah tahun dia di USU, di Fakultas Kedokteran, dia meninggal dengan tragis seperti itu. Sampai sekarang mereka masih bertanya-tanya dan selalu, yang adanya memang Tuhan itu memang pendeta katanya. Adakah Tuhan itu? Saya katakan ada. Tuhan tetap ada, kekal selama-lamanya. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Saudara-saudara, di tengah keadaan kita sekarang ini, mungkin Anda bertanya, masih adakah Tuhan itu Pak Pendeta, Pak Gembala? Kenapa kita dibiarkan begini? Kenapa sampai begini? Di manakah Tuhan itu? Lalu kata si bapak dan si ibu suami istri ini, kalau Tuhan ada, tidakkah Tuhan bisa ciptakan sesuatu yang terjadi? Mungkin dia saat mau berangkat dari rumah bawa mobil, tiba-tiba dia mencret, lalu dia tidak jadi berangkat. Pastilah kecelakaan itu tidak terjadi. Atau hal-hal yang lain, mungkin dia tiba-tiba haus, lalu dia berhenti. Maka perjalanan itu akan lancar dan tidak akan terjadi. Begitulah mereka berpikir, kenapa terjadi, kenapa terjadi? Kenapa ini semua terjadi? Firman Tuhan katakan tidak sehelai pun rambut boleh gugur dari kepala kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Semua ini sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan ada sekarang di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Saya senang dengan lagu ini. Mohon kita simak lirik lagu ini, indah sekali. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
dalam kehidupan kita ini, seringkali kita berpikir seperti itu. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Banyak hal yang tidak bisa kita cerna dalam pikiran kita. Mengapa harus terjadi? Mungkin kita berpikir, beginikah mengikuti Yesus? Harus duduk beribadah, mendengarkan firman Tuhan di trotoar. Sulit masuk di pikiran. Tapi satu perkara kita harus simpan dalam hati. Tidak ada satu pun terjadi. Kalau kita pun ada di sini sore hari ini, Allah melihat, Allah peduli, Allah mengerti. Oleh karena itu pada saat yang indah Allah akan berkarya untuk kita. Asalkan kita mau dibentuk dan ditempah oleh Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Tapi maunya Tuhan dan kehendak Tuhan yang mau kita ikuti. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mundur, minggu depan tidak datang lagi di sini oleh karena situasi ini. Saudara-saudara, bukan orang yang setia. Hanya orang yang setia yang kelak masuk surga. Amin. Hanya orang yang setia sampai selama-lamanya. Itu yang masuk surga. Yang KO di tengah jalan, ya yang langsung gigi atrek mundur karena persoalan seperti ini, itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega, kata Tuhan. Kuasanya kekal selama-lamanya. Kuasanya tidak akan berakhir. Tuhan masih berkuasa. Tuhan masih berdaulat dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan seluruh dunia ini. Oleh karena itu jangan kecut. Jangan merasa terus putus asa. Tuhan pasti berkarya. Asal kita katakan begini. Kita jangan anggar jago, jangan sok jago, sok hebat. Enggak bisa. Enggak ada yang jago, enggak ada yang hebat. Hanya Tuhan yang jago, hanya Tuhan yang hebat. Amin. Hanya Tuhan yang hebat. Kita ini enggak ada apa-apanya. Kalau kita mau katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ini pengakuan anak-anak Tuhan. Tuhan, aku tidak dapat jalan sendiri. Juga adalah pengakuan hamba-hamba Tuhan. Aku tidak dapat berjalan sendiri dengan kekuatan kemampuan karena kehebatan saya terbatas. Tapi biarlah Tuhan menerangi perjalananku, mendampingi aku. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang setia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, untuk menguatkan iman percaya kita, saya mau baca janji Tuhan bagi kita. Janji Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Dalam Yesaya pasal 46 ayat 3-5. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita. Yesaya pasal 46 ayat 3-5. Ayat 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Kita ini adalah keturunan Yakub. Keturunan Abraham. Anak Abraham adalah Esau dan Yakub. Kita ini adalah, kita punya nenek yang, atau bapak orang percaya namanya Abraham. Kita ini keturunan orang-orang percaya. Orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Keturunan Israel. Israel bukan dari segi bangsa dan suku, tapi dari segi kerohanian atau iman. Kitalah umat pilihan Tuhan. Amin. Pilihan Tuhan. Dikatakan di sini, hai orang yang kudukung dari kandungan. Ternyata Tuhan sudah mendukung kita masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan Tuhan sudah menata, mendukung kita. Hai orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sejak di rahim ibu kita Tuhan sudah menjunjung kita. Saudara-saudara, ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan. Sampai kita tua,
sampai putih rambut kita. Seperti saya ini sudah mulai tua, sudah 61 tahun. Bahkan dikatakan aku akan menggendong engkau, menggendong. Saya teringat masa kecil saya ini adalah anak desa, anak kampung, tapi tidak kampungan. Ya bisa orang kampung tapi tidak kampungan. Ada orang kota tapi kampungan. Lebih bagus orang kampung tapi kotaan macam saya ini. Saya di kampung dulu masa kecil begini. Ada pekan, sekali seminggu pekan. Kalau di kampung dibilang onan. Ada orang Batak di sini. Ya. Onan, artinya odiho adiau, onan. Artinya barter dulu belum pakai uang. Kasih aku pisangmu itu biar ku kasih kau ubi gitu. Onan gitu. Jadi pekan, di bahasa Indonesia kan pekan. Setiap hari Selasa. Jadi saya ini masa kanak-kanak suram. Suram sekali. Untuk masa tua tidak suram, diangkat oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, coba di hari tua saya dalam usia 60 tahun, saya terpilih menjadi Sekum PGI di Sumatera Utara. Diberikan rumah dinas, diberikan mobil dinas, diberikan baju dinas. Luar biasa. Sampai sekarang saya nggak bisa bawa mobil, Pak Pendeta. Sampai sekarang nggak bisa bawa mobil. Padahal 2 mobil kami di rumah, 1 mobil dinas, 1 mobil pribadi. Karena saya nggak pernah terpikir saya punya mobil. Betul. Saya nggak pernah terpikir bahwa saya kelak akan punya mobil. Tapi di hari tua kita, Tuhan menggendong sedemikian rupa. Seperti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, masa kecil saya harus ngikut dulu nangis-nangis 5 kali hari Selasa. Baru ke 6 kali baru diikutkan. Nangis dulu 5 kali ke 6 kali baru diikutkan. Apa yang mau kita lihat di pekan? Ramenya orang baru makan bakmi. Sama begitu bakminya digoreng kita udah kenyang separuh. Ini masa kecil. Begitu dimakan bakminya udah kenyang kali. Pulang ke kampung nggak dilap ininya, nggak dilap mulutnya supaya dia tahu orang bahwa kita makan bakmi. Iya, kita dekat sama kawan, makan apa tadi di pekan? Itulah masa. Yang saya mau kasih tahu, ketika kami berangkat dari kampung, dari desa kami, ini masih rata jalannya. Lalu turun, saya masih lari-lari, masih enak. Lalu dakian agak terjal dakian. Lalu saya nyerah, nggak bisa lagi jalan. Saya terduduk. Ketika saya terduduk nggak tahan lagi jalan, datang bapak saya, dia duduk begini, disuruh aku naik di sininya. Kalau bahasa Bataknya dituak, dijunjung, ditaruh sini, dipikul. Ditaruhkannya kaki saya kiri kanan sini, lalu saya pegang rambutnya supaya tidak jatuh. Saya dipikul oleh bapak saya. Waduh, sayangnya seorang bapak terhadap anak. Ketika aku tidak sanggup lagi melangkah, ketika aku tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan, dia pikul aku. Wow. Sampai sekarang aku terbayang-bayang dengan wajah bapakku, walaupun sudah lama meninggal. Ya, dulu pun waktu masih hidup memang aku sayang kali sama bapakku. Karena dia pun sayang kali sama aku. Saudara-saudara, apalagi Bapak kita yang di surga. Ini janji firman-Nya, ketika engkau tidak tahan, Tuhan akan menggendong engkau. Asal mau digendong oleh Tuhan, jangan mau digendong oleh yang lain. Harus Tuhan yang menggendong. Kemudian ayat 5 dikatakan begini. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapakah Tuhan kita bisa kita samakan? Gak ada yang seperti Tuhan kita, amin. Hanya Dia yang sanggup menolong kita dalam segala kesulitan kita. Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Tidak ada tandingannya. Tidak ada kita bisa menyamakan Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang berkuasa. Tuhan masih ada sekarang. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya sedetik pun. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering lupa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah sedetik pun lupa akan kita. Saudara-saudara, janji Tuhan ini kita pegang. Dengan itu kita semangat dan tidak akan kalah di tengah jalan. Kita tidak akan menyerah ketika kita memegang ini. Ingat itu. Yesaya pasal 46 ayat 3-5. Ini tips saya dari firman Tuhan untuk menyemangati kita. Untuk kita tetap bertahan sampai akhir perjalanan hidup kita.
Khotbah ini saya akan akhiri dengan sebuah cerita kenyataan, cerita ilustrasi. Ada seorang musafir yang berjalan di gurun pasir. Dia berjalan untuk menuju suatu tempat yang begitu jauh. Ketika dia berangkat, mulai start perjalanan saudara-saudara, dia berjalan dan dengan semangat. Dia yakin dia akan sampai kepada tujuan. Dia akan sampai kepada tujuan. Tetapi setelah sebegitu jauh dia berjalan, saudara-saudara, tiba-tiba kakinya terpelecok dan dia terduduk. Dia merasa tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan itu. Tapi syukur dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah kehabisan tenaga. Aku tidak sanggup lagi Tuhan. Tolonglah aku, berikan aku kekuatan baru. Lalu Tuhan menjawab dia dalam doanya. Tuhan katakan, anakku, anakku, aku akan menyertaimu dan tidak akan membiarkanmu. Lanjutkanlah perjalananmu sampai kepada tujuan. Lalu dia teruskan perjalanan itu, dia teruskan. Setelah begitu jauh lagi dia berjalan, tiba-tiba dia tidak sanggup lagi. Dia terduduk, saudara-saudara. Lalu dia menjerit kepada Tuhan, Tuhan jangan engkau biarkan aku Tuhan. Berikan aku kemampuan dan kekuatan baru. Sertai aku Tuhan, jangan biarkan aku berjalan sendiri. Lalu Tuhan jawab dia, anakku, percayalah, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Allah yang setia, yang kekal selama-lamanya. Coba menoleh ke belakang, kata Tuhan. Menolehlah ke belakang, lalu dia lihat ke belakang. Apa yang engkau lihat anakku di belakang? Aku melihat ada 2 pasang bekas jejak kaki. Ya, betul. Itu yang di sebelah kanan itu adalah bekas jejak kakimu. Dan yang di sebelah kiri adalah bekas jejak kakiku, kata Tuhan. Karena aku selalu memegang engkau dengan tangan kananku. Sehingga kita selalu berdampingan. Terima kasih Tuhan. Aku yakin. Aku sungguh yakin dan percaya. Maka aku akan lanjutkan perjalanan ini. Saudara-saudara, dia lanjutkan perjalanan dengan harapan, dengan iman. Bahwa dia akan didampingi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dalam perjalanan itu. Lalu dia lanjutkan perjalanan itu, saudara-saudara. Belum lagi sampai kepada tujuan. Belum tiba pada tujuan sasaran. Tiba-tiba dia tergeletak. Dia tergeletak. Begitu dia tergeletak, dia berusaha bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Lalu dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia terperanjat, dia terkejut. Tuhan, kenapa engkau biarkan aku berjalan sendiri? Tidakkah bekas jejak kaki yang di belakangku tinggal 1 pasang lagi? Di mana jejak kakimu Tuhan? Kenapa engkau dampingi lagi aku? Kenapa engkau biarkan aku Tuhan? Lalu Tuhan jawab dia, coba mundur sedikit ke belakang anakku, cocokkan dulu kakimu dengan bekas kaki itu. Dia cocokkan, tidak cocok. Lebih besar bekas kaki itu. Lalu Tuhan menjawab, sudah anakku, sudah kau cocokkan? Iya, tidak cocok. Memang itu bukan bekas kakimu, itu bekas kakiku anakku. Ketika engkau sungguh-sungguh tidak sanggup lagi, kugendong engkau anakku. Kugendong engkau sehingga tidak nampak lagi bekas kakimu anakku. Aku adalah Allah yang Alfa dan Omega. Aku adalah Allah yang setia yang tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri, kata Tuhan. Saudara-saudaraku, akhirnya dia teruskan perjalanan itu. Bukan dia lagi yang berjalan, tapi Tuhan yang menggendong dia. Maka tibalah dia, sampailah dia kepada tujuan akhirnya. Bukankah tujuan kita adalah surga? Kita berjalan bagaikan bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Kita berjalan dari bumi, dari dunia yang penuh kegelapan, yang penuh kelaliman ini, akan menuju surga yang penuh dengan sukacita. Ketika kita tidak sanggup dengan keadaan-keadaan seperti apapun, Tuhan pasti menggendong kita. Tuhan pasti menggendong kita. Tuhan tidak akan biarkan kita, saudara-saudara. Inilah firman Tuhan yang menguatkan iman kita pada sore hari ini. Biarlah kita roh kita menyala-nyala terus, semangat karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa, yang agung, yang tidak pernah membiarkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Biarlah kita menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Kendati pun harus mengalami berbagai kesulitan seperti ini. Doa kami menyertai saudara-saudara. Doa kami menyertai jemaat ini. Akan tiba waktunya bagi Tuhan, suatu hal yang indah akan terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Dan suatu ketika kita akan menikmati indahnya.
mengikut Tuhan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan yang terakhir. Ada 3 fakta kehidupan. Ada 3 fakta kehidupan. Fakta yang pertama, ketika fakta itu adalah seperti yang kita inginkan, seperti yang kita rencanakan, sudah pasti kita akan bersuka cita dan bergembira. Kalau fakta yang kita jalani dalam perjalanan hidup kita seperti yang kita rencanakan, seperti yang kita inginkan, saudara-saudara. Fakta yang kedua, ketika fakta itu melenceng jauh dari apa yang kita harapkan dan rencanakan. Makanya ada pepatah orang Jepang mengatakan, niripu parhunihan hapedo pargadongan. Niripu persaulian hapedo hamagoan. Yang ketawa pasti ngerti. Kita pikir suatu yang mujur, suatu yang enak, padahal penuh dengan pergumulan. Maka kecewalah kita, putus asalah kita kalau terjadi yang seperti itu. Tapi ada satu lagi fakta kehidupan, saudara-saudara, fakta yang ketiga. Ketika fakta yang kita alami dan hadapi jauh lebih indah, jauh lebih manis dari apa yang kita rencanakan dan kita harapkan. Kalau ini maka wah, terkagum-kagumlah kita. Jauh lebih indah, jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Maka nyanyian orang Kristen berkata, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Fakta yang ketiga ini akan menjadi bagian saudara-saudara. Amin. Fakta yang ketiga ini akan menjadi bagian jemaat kita di sini. Kita semua. Fakta yang kedua, damai. Dijauhkanlah itu. Tapi fakta yang ketiga akan menjadi milik kita. Suatu saat kita akan tergabung. Sehingga kita mengenang apa yang terjadi saat sore hari ini. Setelah kita melihat jauh lebih indah apa yang Tuhan rencanakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Mimbar ini kami serahkan kepada Pak Gembala. Kita naikkan nyanyian tadi. Kita nyanyikan referennya saja. Atau Elsade saja, Elsade, supaya menguatkan iman kita. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Haleluya, berkatnya melimpah Elsa. Kita akan menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu. Mari siapkan hati saudara. Bersama-sama kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh yang remuk hancur karena dosa dan pelanggaran kita, dan darah yang tercurah untuk pengampunan dosa kita. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 32. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudaraku, satu-satunya syarat Anda menerima roti dan cawan Tuhan adalah mengakui tubuh dan darah Tuhan. Hanya itu. Kalau Anda mengakui tubuh dan darah Kristus yang sudah tercapik dan tercurah bagi pengampunan dosamu, maka kau layak untuk menerima bagian ini. Karena itu kita bersama-sama akan menikmatinya. Sesudah Anda menerima dari petugas perjamuan, mari sama-sama bangkit berdiri. Setelah Anda menerima cawan dan roti nanti, kita akan menaikkan lagu ini. Darahnya
Mari Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus. Tubuh dan darah Yesus berbicara tentang Anda menjadi saksi, memberitakan Kristus kepada setiap orang yang Anda jumpai. Dan ini dia yang firman Tuhan katakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu saudara yang mengambil bagian dalam perjamuan pada hari ini, ingat, engkau berjanji di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus adalah covenant, ikat perjanjian antara engkau dengan Dia. Dan hari ini engkau sedang menyatakan engkau siap untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayo saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk pengampunan dosamu. Mari terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada dalam cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosamu? Mari terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan. Kuasa iblis tidak berkuasa atas Yesus. Darahnya menghancurkan kuasa iblis. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasanya dihancurkan. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya terbuat. Haleluya. Darahnya, haleluya. Darahnya berkuasa dari dosa, lepaskan. Darah Yesus berkuasa. Darahnya Bilurga sungguh heran.
Yesus. Engkau yang sakit, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kelepasan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kemerdekaan-Mu di dalam nama Yesus. Karena firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya Engkau menjadi sembuh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dia sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku. Dia pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan sungguh ku percaya. Haleluya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dia sembuhkan sakitmu. Sembuhkan sakitmu dalam nama Yesus. Dia pulihkan jiwamu. Percaya dalam nama Yesus. Masih ada. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dia sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku. Bayaran nama pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Percaya mujizat menjadi bagianmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berkati Tuhan sedang mengalami jamahan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada petugas untuk lanjut. Haleluya, dipersilakan duduk kembali. Kasih sukacita, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita kembali berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan sampai detik ini Tuhan. Kami diberkati Bapak. Bagi tanda ucapan syukur kami Bapak, pada saat ini kami akan mengembalikan setiap milik-milik-Mu, mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Engkau tilik, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kecil maupun besar. Engkau tilik pekerjaan, pelayanan, pendidikan, bahkan rumah tangga mereka Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi kita katakan, jangan lelah. Katakan kanan kirimu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya ratakan tanah bergelombang timbullah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar firman ratakan tanah bergelombang timbullah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun menjadi siap dibangun menjadi siap dibangun haleluya menjadi siap dibangun di atas dasar iman Tuhan Yesus memberkati persembahan bagi saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita. Haleluya. Pengumuman bagi kita, hari Minggu depan kita akan tetap beribadah di tempat ini. Kita tetap waktu jam 4 sore. Maka dengan itu Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan tetap memberikan sukacita bagi kita. Amin. Dan tidak lupa nanti ibadah minggu pertengahan minggu yaitu PDRT atau persekutuan doa rumah tangga tetap kita laksanakan sesuai dengan jadwal dan schedule yang telah ditentukan. Untuk itu itulah pengumuman bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan penutup kami sembahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit diri kita untuk ibadah kita saudaraku. Kita bersukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Percaya sore hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam tanda tanya Tuhan telah beri jawaban yang pasti ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, seberapa jauh orang yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, mereka juga akan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tempat yang luar biasa, di mana kami boleh bebas memuliakan Engkau. Kami boleh bebas menyaksikan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepadamu Tuhan, hamba-hambamu yang melayani kami pada saat sore hari ini sebagai worship leader, singer, pemain musik, siapapun dia ya Tuhan yang melayani kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Pengurapan yang luar biasa terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Kami
khusus berdoa pada saat sore hari ini bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Eben Siakian ya Tuhan, yang telah membawakan firman-Mu masuk dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi ya Tuhan, dalam pekerjaannya sebagai sekretaris umum PK wilayah Sumatera Utara. Pengurapan Tuhanlah terjadi bagi hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu pergi dan melayani, terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Kami juga bawa Bapak Gembala kami, Bapak Octavianus Nathanael ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terus sokong hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada, biarlah kiranya Roh Kudus selalu menuntun, Roh Kudus selalu melindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, ada Roh Kudus yang menjatuhkan kami, sehingga kami boleh berjumpa di hari-hari mendatang dengan sukacita yang besar daripada Tuhan. Dan berikan kami kekuatan di Roh Kudus untuk menyaksikan bahwa Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Sebelum kami pulang ya Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau melalui hamba-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih, terimalah berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah ladang kebun ternak, apapun yang kau punya diberkati, dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu, karena mereka diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu. Dan kemanapun engkau pergi, engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan ucapan syukur, persembahan khusus, dihalaunya belalang pelahap, belalang pengering, dan sakit penyakit, bahkan penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu, karena hatimu yang melekat kepadanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, haleluya. Bapa semua, shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, nanti ada snack sedikit, jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Ada plastik-plastik yang sudah disediakan. Terima kasih.